Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Andriani dari Departemen PPPC. Di sini saya akan membahas tentang root cause analysis. Nah, terdapat cangkupan yang materi. Yang pertama, definisi root cause analysis. Yang kedua, 5 langkah dalam penggunaan RCA. Yang ketiga, kekuatan RCA. Yang keempat, keterbatasan RCA. Nah, apa itu root cause analysis? Yang pertama adalah teknik yang menggali sebanyak mungkin penyebab terjadinya suatu peristiwa risiko dan mencari penyebab mana penyebab yang merupakan penyebab utama dari peristiwa risiko tersebut. Nah, terdapat 5 langkah dalam penggunaan RCA. Yang pertama, identifikasi peristiwa risiko yang merupakan tahapan ini diminta untuk menemukan suatu potensi peristiwa risiko di tempat kerja dengan cara melihat kembali seluruh proses pekerjaan dan mengidentifikasi apakah terdapat potensi kesalahan, kegagalan, atau ketidaksesuaian yang dapat menyebabkan peristiwa risiko terjadi. Selain itu, juga dapat merujuk pada gejala-gejala apa yang dapat menyebabkan peristiwa risiko terjadi. Selanjutnya, mengumpulkan informasi yang terdiri dari bukti-bukti bahwa suatu peristiwa risiko dapat terjadi, gejala-gejala yang menunjukkan bahwa suatu peristiwa risiko akan terjadi, dampak-dampak yang dapat ditanggung apabila suatu peristiwa risiko terjadi. Nah, yang ketiga adalah identifikasi seluruh faktor penyebab. Nah, di sini kita mengidentifikasi sebanyak-banyaknya faktor penyebab yang dapat membuat suatu peristiwa resiko terjadi dengan menggunakan cause and effect analysis atau CEA. Nah, ini contohnya CEA-nya. Lalu kita juga menentukan penyebab utama. Nah, di sini kita membedakan mana yang menjadi penyebab risiko yang utama dan yang bukan utama, bahkan tahapan yang cukup sulit. Salah satu metode yang bisa digunakan dalam menganalisis hubungan antara setiap penyebab yang telah teridentifikasi dengan peristiwa risikonya. Nah, lalu memberikan dan mengimplementasikan rekomendasi perlakuan risiko. Nah, pada tahapan ini perlu melakukan analisis ulang terkait penyebab utama yang sudah ditentukan. Tujuannya untuk memberikan rekomendasi perlakuan risiko yang tepat untuk menangani penyebab utama tersebut. Setelah memberikan rekomendasi, juga harus membuat rencana bagaimana perlakuan tersebut diimplementasikan. Nah, terdapat 4 pertanyaan utama untuk membantu implementasi rekomendasi. Yang pertama, bagaimana suatu perlakuan risiko diimplementasikan? Yang kedua, siapa saja yang bertanggung jawab atas pengimplementasian perlakuan risiko tersebut? Apakah ada risiko yang timbul dalam pengimplementasian suatu perlakuan risiko? Jika ada, apa saja risiko-risiko tersebut? Pemantauan dan tinjauan seperti apa yang perlu dilakukan terkait risiko-risiko yang timbul akibat pengimplementasian perlakuan tersebut. Nah, kekuatan root cause analysis yang pertama adalah dapat memetakan penyebab dari suatu peristiwa risiko secara menyeluruh, dapat mengidentifikasi penyebab utama dari suatu peristiwa risiko, lalu melibatkan diskusi yang mendalam dari suatu peristiwa risiko dan mengedukasi tim secara keseluruhan. Selanjutnya terdapat keterbatasan root cause analysis. Yang pertama, teknik ini sangat sulit apabila dikerjakan sendiri dan membutuhkan bantuan personal lainnya. Analisis membutuhkan cukup banyak waktu, organisasi, dan juga sumber daya. Lalu membutuhkan alat bantu tambahan seperti storming, dan cause and effect analysis. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.